karena dia sudah membuat rusak di segala bidang, terutama ini dari Banten. Banten itu pinggir laut itu udah habis Pak, udah dikuasai oleh Cina secara ilegal. Terus melawan, terus bergerak, terus demo, terus bersuara untuk melibas semua menteri-menteri titipan Jokowi. Masa kepala negara mau main-main aja sih Pak? Segala yang berhubungan dengan Jokowi dimusnahkan dari negara Indonesia ini Pak. Amin. Usir oligarki, tangkap Jakwan dan Jokowi, adili, hukum gantung Pak. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Harusnya sih warga Banten juga harusnya menuntut kepada Prabowo dong, agar pagar laut itu segera diselesaikan secara tuntas Pak. Untuk itu kita khususnya dari ARM ya, Aliansi Rakyat Menggugat, kita harus selalu mau mengedukasi rakyat Banten supaya rakyat Banten itu bisa paham tentang dirinya, tentang kejadian apa yang ada di Banten. Karena apa? Ternyata tidak semua warga Banten itu dia sadar tentang kondisi Banten yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi perlu diedukasi ya supaya rakyat Banten paham, sehingga dia juga mau dong minta kepada Pak Prabowo supaya masalah pagar itu diselesaikan secara tuntas tentunya. Jadi tidak hanya pagarnya Pak, semuanya diselesaikan secara tuntas. Tentunya si Joko itu harus segera diadili ya, seadil-adilnya, dan diberikan hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat, karena dia sudah membuat rusak di segala bidang, terutama ini dari Banten. Banten itu pinggir laut itu udah habis Pak, udah dikuasai oleh Cina secara ilegal ya. Karena itu dikuasai dan dimudahkan atau difasilitasi oleh penguasa dan pengusaha. Jadi itu yang harus dirampungkan Mbak. Karena dihukum, tangkap, hukum, diadili. Gantung kalau bisa. Dan kroni-kroninya tidak hanya Joko Pak. Joko itu kan pentolannya nih, sama antek-anteknya itu semua harus diadili Pak. Kita support kepada warga Banten, khususnya yang tersakitinnya, korban-korbannya juga kita harus mensupport mereka supaya terus melawan, terus bergerak, terus demo, terus bersuara, terus lanjutkan perjuangan rakyat Indonesia, termasuk mereka juga gitu. Saya juga menghimbau nih ya, sedikit aja kepada Pak Prabowo supaya untuk tegas terhadap oligarki. Dan saya juga berharap Pak Prabowo untuk melibas semua menteri-menteri titipan Jokowi. Saya menunggu Pak 100 hari kinerja Bapak. Iya, udah lewat sih. Tapi saya kan masih menunggu, Mama ini menunggu ya. Masuk ke 100 hari berikutnya. Jangan sampai ya. Saya menunggu Pak itu ya kinerja Bapak. Pokoknya Bapak harus semangat. Libas-libas itu yang berbau-bau Mulyono ya, apa Jokowi, biar Bapak kerjanya tenang, biar Bapak serius untuk menangani negara ini. Terus Pak bergaya itu Pak, yang anak-anak kecil-kecil itu, yang kata Bapak kalau orang tua lagi kerja, yang kecil-kecil di luar saja. Nah itu Pak juga harus dilibas. Yang kecil-kecil jangan ngurusin negara, nanti tambah hancur. Masih banyak loh Pak orang cerdas, masih banyak orang yang waras untuk mengurus negara ini, bukan yang kurang-kurang penuh ya Pak ya. Maksudnya ya nggak genap gitu Pak, maksudnya itu aja harapan Mak ya. Soalnya kita kan mak-mak bergerak aja tuh demi anak cucu dan demi negara. Masa kepala negara mau main-main aja sih Pak sama kita. Terus lah Pak bergerak ya, bersama kita akan mendukung langkah-langkah Pak Prabowo untuk membangun negara ini dan melibas-libas itu pengkhianat-pengkhianat negara. Oke Pak, semangat Pak, sehat selalu untuk Pak Prabowo. Melihat fenomena kondisi yang ada memang Pak, saya juga miris. Saya sendiri sebagai warga Banten, saya kan tinggal di Tangerang.
saya juga melihat dan mengikuti pemberitaan, sungguh menyedihkan dengan masyarakat, dan saya salut dengan teman-teman ARM yang sudah turun, dan saya minta maaf karena saya tidak ikut. Memang belum sepenuhnya begitu efek daripada teman-teman. Perubahan-perubahan itu masih sedikit sekali, perlu gebrakan yang lebih besar lagi. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa memang kita bergerak pun harus ada pionir, tokoh. Kita tidak mungkin, Pak, bisa bergerak sendiri. Kita harus punya orang kuat, kita harus punya tokoh untuk memberikan arahan kepada kita di lapangan. Karena apa? Saya tahu Aguan ini, saya pun Agung Sedayu. Kemarin juga saya sempat berjalan-jalan ke PIK 2. Itu memang mereka itu sudah sangat luas membatasi laut kita. Mereka itu benar-benar sudah berkuasa penuh, dan ini sangat memprihatinkan. Makanya perlu, Pak, perlu segera kita, tapi tidak mungkin kita bergerak sendiri. Harus punya tokoh yang bisa memberikan arahan untuk lebih mengimplementasikan di lapangan seperti apa. Kalau kita melihat sekarang, Pak, kalau saya melihat Pak Prabowo juga masih dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi. Beliau mungkin sedang bingung. Di satu sisi sebagai seorang jenderal ABRI cukup tegas, namun di balik itu sepertinya masih ada pengaruh Jokowi kepada setiap kebijakan-kebijakan beliau. Setiap apa yang beliau ini kan belum berani. Kalau saya melihat Pak Prabowo belum sepenuhnya berani untuk melakukan tindakan yang sangat strategis untuk kondisi yang ada di Banten khususnya. Kalau menurut saya ya, warga Banten harus lebih bersemangat lagi untuk memprotes masalah pagar laut itu ya. Karena ini semuanya keputusan kan ada di Bapak Presiden Pak Prabowo. Jadi kita harus memfokuskan supaya pagar laut benar-benar dimusnahkan, nggak ada lagi dicabut ya. Karena semua itu kan mengganggu rakyat, harus cabut tanpa embel-embel lagi, harus cabut ya. Dan kalau masalah PIK 2 juga harus dibatalkan juga ya. Karena kemarin waktu saya ke Banten itu saya juga lihat ya, para orang-orang bayarannya si Aguan itu benar-benar nggak tahu diri ya. Dia menyengsarakan rakyat. Dan untuk itu saya mohon kepada Pak Prabowo, masalah pagar laut dan PIK 2 harus segera dilaksanakan dan dimusnahkan, dibatalkan tanpa embel-embel dan tanpa syarat. Kembalikan tanah rakyat kepada rakyatnya yang berhak, dan usir oligarki dari negara ini. Tangkap Aguan juga Jokowi. Biangnya adalah Jokowi, Pak. Bapak juga kan pernah merasakan dijolimin sama Jokowi ya, Pak ya. Saya mohon Bapak Prabowo, saya sebagai wakil dari rakyat, mohon Bapak jangan lagi berkomunikasi lagi dengan si namanya Jokowi dan Aguan. Mereka itu adalah manusia penyengsara rakyat Indonesia, Pak. Saya juga merasakannya, Pak. Nah, kemarin juga tuh embel-embel si Jokowi itu si Bahlil. Nah, Bahlul tuh ya. Bahlul. Dan saya mohon, Pak, jangan lagi yang namanya berembel-embel dengan Jokowi itu diangkat jadi pejabat negara, Pak. Bahlul aja udah mulai menjalankan embel-embel si Jokowi. Segala gas 3 kilo itu tidak boleh dibeli oleh rakyat dengan cara pakai KTP segala macam, Pak. Saya juga merasakan, Pak. Saya mohon, Pak, segala yang berhubungan dengan Jokowi dimusnahkan dari negara Indonesia ini, Pak. Amin. Usir oligarki, tangkap Jagoan dan Jokowi, adili, hukum gantung, Pak. Oke, Pak. Harus Pak lakukan, Pak. Sebagai bakti Bapak kepada rakyat Indonesia.